Sifat-sifat koligatif yang sudah kita bahas pada video sebelumnya mengacu pada larutan non-elektrolit. Apa bedanya dengan sifat koligatif pada larutan elektrolit? Jika 1 mol molekul non-elektrolit seperti gula pasir dilarutkan dalam air, akan dihasilkan 1 mol gula pasir dalam larutan tersebut. Hal ini berbeda dengan molekul elektrolit seperti natrium klorida. Natrium klorida ini akan membentuk ion Na+ dan Cl-. Akibatnya 1 mol NaCl akan membentuk 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-, yang berarti totalnya adalah 2 mol ion di sini. Sifat koligatif larutan hanya bergantung dengan jumlah mol zat terlarut, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Faktor ionisasi ini dikenal sebagai faktor Van Hoff dan dilambangkan dengan I. Nilai I ini bergantung dengan jumlah-jumlah ion dalam garam tersebut. Contoh sebelumnya, NaCl membentuk Na+ dan Cl-, berarti nilai I-nya adalah 2. Untuk magnesium klorida MgCl2 membentuk Mg2+ dan 2 Cl-, nilai I di sini adalah 3. Nilai ini berdasarkan pada asumsi garam tersebut terionisasi sempurna. Untuk larutan non-elektrolit, nilai I selalu 1. Jadi, untuk perumusan kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan menjadi delta TD sama dengan I kali KD kali M, delta TB sama dengan I kali KB kali M, Pi sama dengan I kali M kali RT. Contoh soalnya, bandingkan kenaikan titik didih air yang mengandung 0,1 molar glukosa dan 0,1 molar natrium klorida. Diketahui KD air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Pertama, kita hitung glukosa. Glukosa merupakan zat non-elektrolit sehingga nilai I adalah 1. Delta TD sama dengan I kali KD kali M sama dengan 1 kali 0,52 kali 0,1 sama dengan 0,052 derajat Celcius. Natrium klorida adalah zat elektrolit yang membentuk Na+ dan Cl-, sehingga nilai I adalah 2. Delta TD sama dengan I kali KD kali M sama dengan 2 kali 0,52 kali 0,1 sama dengan 0,104 derajat Celcius. Dalam keadaan sebenarnya, tidak semua garam akan terionisasi sempurna. Ion-ion bisa berinteraksi sehingga seolah-olah tidak terionisasi. Jadi nilai I atau faktor Van Hoff ini tidak selalu sesuai dengan nilai teoritisnya, contohnya pada tabel berikut. Contoh soal, berapakah tekanan osmotik larutan MgCl2 0,7 molar pada suhu 30 derajat Celcius jika diketahui faktor Van Hoff adalah 2,7. Tetapan R adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Suhu larutan adalah 30 derajat Celcius sama dengan 303 Kelvin. Jadi tekanan osmotiknya adalah Pi sama dengan I kali M kali RT sama dengan 2,7 kali 0,7 kali 0,082 kali 303 sama dengan 46,96 atm. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.